Shalom, selamat pagi adik-adik. Gak terasa sudah cukup lama ya kita tidak berkumpul bersama-sama. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Udah siap untuk beribadah belum? Atau ada yang masih mengantuk? Yuk langsung aja kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Setiap Langkahku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin beribadah kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Engkau berkati juga agar kami bisa memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu If You're Happy and You Know It. Dengan semangat ya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you
you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, stretch your arms. Adik-adik, tahu gak sih kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia kepadanya, maka kita akan merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita loh. Maka dari itu, yuk kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Wah, senang banget nih. Kita tadi barusan memuji Tuhan bareng-bareng. Dan sekarang kita mau dengar firman Tuhan bareng-bareng juga. Bersyukur ya, karena teknologi yang ada, walaupun di tengah kondisi yang kayak gini, kita tetap bisa sama-sama ibadah online bareng. Senang nggak? Senang dong. Semangat? Semangat dong. Ya, harus gitu anak Tuhan. Harus senantiasa bersyukur buat kasih setia Tuhan sampai hari ini. Nah, sekarang karena udah pada siap nih kayaknya untuk dengerin firman Tuhan, Kakak Grace mau ajak kalian buat berdoa dulu. Jadi kita mau siapkan hati kita melalui doa. Kita lipat tangan kita pejamkan mata kita tunduk kepala dan biar kakak yang pimpin di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk senantiasa menyertai kami dalam kehidupan hingga hari ini. Bapa, terima kasih walaupun dalam kondisi seperti ini kami tetap bisa terhubung, tetap bisa beribadah bersama, walaupun secara online.
Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami supaya walaupun online tapi kami tetap sungguh-sungguh mendengarkan, menikmati setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Bantu kami untuk memahami dan bantu kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau masuk nih ke firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama kalian. Setiap hari Minggu, kita kan datang ke gereja. Kita juga ibadah bareng secara online. Nah, kita tuh memuji Tuhan melalui lagu-lagu. Kayak lagu ini tahu nggak? Pasti tahu nih. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Tahu kan? Atau lagu ini kalian tahu kan pasti di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Terus juga ada nih lagu kalian pasti tahu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, tahu dong lagu-lagu itu. Nah, kira-kira kakak nih mau tanya nih, kalian kan nyanyi lagu itu nih setiap hari Minggu. Untuk apa sih sebenarnya kita nyanyi lagu-lagu rohani itu? Untuk memuji Tuhan, Kak. Bener banget, untuk memuji Tuhan. Tapi apa sih alasan kita harus memuji Tuhan? Kenapa sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang taat sama Tuhan, kita harus rajin ke sekolah minggu, terus kita nyanyi-nyanyi lagu rohani untuk memuji Tuhan itu? Sebenarnya apa sih alasannya? Yuk, cari tahu yuk. Jadi, sebelum kakak kasih tahu kalian kenapa ya memuji Tuhan itu sangat penting, nah kakak mau cerita dulu dari Keluaran pasal 14 sampai Keluaran pasal 15. Bagi kalian yang udah bisa baca, boleh kok kalau misalnya kalian nanti baca di Alkitab ya. Nah, sekarang kakak bakal cerita nih, cerita tentang Keluaran pasal 14 sampai Keluaran pasal 15 itu ada apa sih, Kak? Apa kaitannya dengan memuji Tuhan? Nah, lanjut cerita. Jadi di pasal 14 ini diceritakan bahwa bangsa Israel ini lepas atau bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Dibebaskan oleh Tuhan. Mereka senang banget, lalu mereka berjalan pulang ke tanah mereka. Nah, saat di perjalanan pulang, mereka berkemah dulu di tepi laut Teberau namanya. Di tepi laut Teberau. Nah, pada saat di tepi laut Teberau itu, tiba-tiba mereka mendengar ada suara kayak serdadu gitu. Nah, waktu mereka menoleh, wah, ternyata ada tentara-tentara, perwira-perwira bangsa Mesir yang ada ada orang-orang berkuda yang sepertinya siap nih menyusul mereka. Mereka ketakutan dong, mereka jadi aduh, cemas. Gimana nih, sedangkan di depan mereka hanya laut. Bayangkan laut doang, kalau misalnya mereka nyebur juga nggak mungkin, nanti mereka tenggelam. Jadi mereka mengeluh kepada Musa dan berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Terus Musa bilang gini, tenang saudara-saudara, Tuhan beserta kita. Musa mengingatkan bahwa Tuhan beserta kita. Musa bilang bahwa Tuhan yang akan membela bangsa Israel. Lalu benar saja Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu dan belah laut Teberau. Kira-kira itu suatu hal yang mustahil nggak? Mustahil ya sebenarnya, tetapi karena kuasa Tuhan di atas segala kemustahilan, maka terbelahlah laut Teberau. Coba kalian bayangkan, laut yang sebegitu dalam dan luasnya itu terbelah menjadi dua. Lalu di tengah-tengah itulah bangsa Israel bisa melarikan diri. Akhirnya bangsa Israel nih kucuk berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Begitu luar biasa ya kasih Tuhan.
Dan ajaib banget kalau misalnya kita bisa melihat benar-benar bahwa laut yang begitu dalamnya, yang gak mungkin terbelah, itu bisa terbelah sehingga orang-orang Israel bisa melaluinya. Nah, saat bangsa Israel melaluinya itu, bangsa Mesir juga mengejar. Tapi ketika bangsa Israel sudah berhasil melewati lautan, Tuhan menutup kembali laut itu sehingga bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel ini tenggelam dalam lautan. Supaya lebih jelas, yuk kita tonton sedikit sekali cuplikan tentang terbelahnya Laut Teberau karena Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Gimana nih adik-adik, makin jelas dong ya cerita tentang terbelahnya Laut Teberau. Nah, jadi makin takjub dong sama Tuhan karena suatu hal yang kita pikir kayaknya nggak mungkin deh laut bisa terbelah. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi Tuhan berhasil membelah Laut Teberau dan menyelamatkan bangsa Israel. Maka di Keluaran 15, kalau kalian yang sudah bisa baca di sana kalau bangsa Israel begitu memuji Tuhan karena bahagia, rasa bersyukur sama Tuhan karena telah diselamatkan. Nah, dari cerita ini pula kita bisa belajar nih bareng-bareng bahwa kenapa sih kita memuji Tuhan? Balik lagi ke pertanyaan awal tadi ya. Kenapa ya kita harus memuji Tuhan? Ya, yang pertama adalah karena kita telah diselamatkan. Kita itu telah diselamatkan. Emang kita diselamatkan seperti bangsa Israel, Kak Grace? Bukan. Maksudnya adalah kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka itu kita harus bersyukur melalui pujian-pujian kita kepada Tuhan. Jadi walaupun dalam suka dan duka, kita harus senantiasa ingat kalau hidup kita ini ada karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Bayangin, Kristus telah menyelamatkan kita, orang yang sama sekali nggak layak untuk diselamatkan karena dosa-dosa kita tuh terlalu banyak.
Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita, Kristus mau menjadi korban, menjadi anak domba, dan menjadi penyelamat kita. Karya keselamatannya itu begitu luar biasa. Jadi udah jelas ya bahwa kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Tadi itu apa? Iya, bener banget, karena kita udah diselamatkan dan kita merespon keselamatan itu dengan puji-pujian, dengan rasa syukur kita melalui puji-pujian kepada Tuhan. Jadi jangan malas-malas ke sekolah minggu, jangan malas-malas untuk memuji Tuhan. Kita sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus senantiasa ingat bahwa karya keselamatan Allah begitu luar biasa dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kakak juga mau ingetin kalau selain keselamatan yang Tuhan beri, kita nggak perlu cemas dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan terus beserta dengan kita. Kenapa penting memuji Tuhan? Karena Tuhan juga melepaskan kita dari kecemasan. Karena Tuhan selalu ada loh solusi buat kita. Ya, hari ini firman Tuhannya segitu saja. Kita sudah selesai. Terima kasih ya sudah mendengar firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang kita dengar tidak menjadi sia-sia dan boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk, Kakak Grace akan menutup dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau menyertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa mengingat bahwa kasih keselamatan-Mu adalah anugerah terbesar yang kami terima dan patut kami syukuri melalui puji-pujian kepadamu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukannya dengan sepenuh hati kepada Engkau. Bapa, jika kami sudah selesai memuji dan mendengarkan firman-Mu, biarlah kegiatan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.